Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhirnya ya sob, ronde pembuka dari MotoGP, Moto2 dan juga Moto3 di musim balap 2025 ini sudah dimulai. Dan ronde pertamanya dilaksanakan di sirkuit Buriram, Thailand sob. Tidak seperti beberapa musim sebelumnya ya, kalau ronde pembukanya sudah biasa dilakukan di sirkuit Qatar, Losail Qatar ya sob. Tetapi kali ini di tahun 2025 karena ronde pembukanya itu bertepatan juga dengan dimulainya bulan Ramadan ya sob, bulan puasa. Jadi akhirnya untuk ronde pembukanya dipilih di sirkuit Buriram, Thailand. Jadi tentu saja hal ini cukup baik juga untuk pembalap tuan rumah yaitu Somkhet Chantra ya sob, yang di musim 2025 ini sudah level up ke kelas utama MotoGP. Akhirnya ya sob, pembalap Thailand bisa menembus ke ajang balapan MotoGP di kelas utamanya sob, benar-benar di kelas utamanya ya. Jadi Somkhet Chantra menjadi pembalap kedua dari Asia Tenggara setelah Hafiz Syahrin ya sob, yang sudah menembus ajang balapan MotoGP. Semoga saja nanti Indonesia menyusul ya sob, entah melalui Mario Aji ataupun pembalap Indonesia lainnya yang sekarang sedang ditempa ya di ajang balapan program Road to MotoGP, seperti ada nama Veda dan juga nama Ramadipa yang berlaga di ajang balapan Eropa yang merupakan program Road to MotoGP, di junior GP untuk Veda ya, kemudian untuk Ramadipa di ajang European Talent Cup, dan juga mereka berdua mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang juga merupakan salah satu jenjang di dalam program Road to MotoGP. Tetapi kali ini sob, untuk video admin tentu saja akan membahas mengenai pembalap Indonesia, satu-satunya pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan Grand Prix di musim balap 2025 ini. Siapa lagi ya sob kalau bukan Mario Suryo Aji. Dan penampilan Mario Aji di ronde pembuka di sesi pre-practice di latihan bebasnya ya sob, kemudian di sesi praktisnya Mario Aji mendapatkan hasil catatan waktu yang cukup baik. Bahkan bisa admin mengatakannya kalau untuk Mario Aji di penampilan pembuka ini ya sob, penampilan Aji ini cukup mengejutkan sob. Karena Aji di sesi latihan bebasnya ya sob, jadi di sesi pre-practice ke-1, latihan bebas ke-1, untuk Mario Aji masih belum mampu mencetak waktu di posisi 10 besar. Ada sesekali ya Mario Aji mencatatkan waktu di posisi 10 besar, tetapi akhirnya Mario Aji terlempar dari posisi 10 besar di sesi latihan bebas ke-1-nya. Jadi mungkin dari situ ada beberapa sobat balap mania pasti yang sinis ya dengan hasil catatan waktu dari Aji pada saat sesi latihan bebas ke-1. Tetapi kemudian Aji membuktikan di saat sesi latihan bebas kedua lah ya kalau admin bisa mengatakannya sob. Di sesi latihan bebas kedua ini Mario Aji membuat catatan waktu yang cukup mengejutkan sob, karena Mario Aji berhasil manjat ke posisi 5 besar dan Mario Aji mencatatkan waktu di posisi keempat tercepat sob. Jadi cukup mengejutkan untuk catatan waktu dari Mario Aji ya sob di penampilan ronde pembuka ini di ajang balapan Moto2, karena di musim perdananya, di musim balap 2024 kita melihat memang Mario Aji sepertinya masih melakukan adaptasi dan juga berjuang di kelas Moto2. Tetapi kali ini di ronde pembuka di musim kedua Aji di kelas Moto2, Aji sudah mampu sob memberikan kejutan di saat sesi latihan bebas. Ya walaupun di sesi kualifikasinya masih Aji ini harus bisa membuktikan juga ya bagaimana ia bisa mencatatkan waktu seperti halnya pada saat sesi di latihan bebasnya, karena di latihan bebasnya Aji mampu masuk di posisi 5 besar. Dan hal ini dilakukan oleh Aji dengan melakukan strategi melalui strategi slipstreaming seperti halnya pembalap-pembalap lainnya ya sob, pembalap Eropa lainnya yang melakukan strategi ini, curi angin lah ya sob kalau kita bilangnya, strategi curi angin dari salah satu pembalap tercepat ya. Jadi Mario Aji ini melihat siapa pembalap yang bisa mencatatkan waktu tercepat di posisi 3 besar, dan di situ Mario Aji mengunci targetnya sob, mengunci siapa pembalap tercepat tersebut dan melakukan curi angin dari pembalap tersebut sob. Tetapi strategi ini tidak akan berjalan mulus kalau misalnya dari tim dan juga Mario Aji tidak bisa melakukan koordinasi yang tepat. Karena misalnya mereka ini di sisa 5 menit terakhir lah ya, biasanya itu yang waktu krusialnya itu sob di 5 menit terakhir pada saat sesi latihan bebasnya. Di situ pembalap jika sudah mengunci siapa pembalap target yang akan mereka curi angin, slipstreaming ya, maka pembalap tersebut harus bisa masuk tepat pada waktunya.
dari segi manajemen ban juga harus tepat juga ya sob, karena misalnya walaupun bisa melakukan slip streaming tetapi manajemen bannya tidak tepat, maka hal tersebut pasti akan sia-sia. Dan pada saat sesi latihan bebas, Mario Aji berhasil melakukan strategi ini sob. Kalau admin mengatakan untuk Mario Aji sudah melakukan peningkatan yang cukup signifikan dengan melakukan strategi slip streaming seperti halnya pembalap kelas dunia sob. Dan akhirnya Mario Aji pada saat itu ya di sesi latihan bebas mengunci Gonzales yang berhasil mencatatkan waktu tercepat, dan Mario Aji kemudian melakukan slip streaming terhadap Gonzales dan akhirnya Mario Aji mampu mencatatkan waktu di posisi keempat tercepatnya sob. Dan lagi ya sob, positifnya Mario Aji melakukan catatan basah, pasti banyak yang berkomentar bahwa ini karena pembalap Indonesia memang pelan. Memang sudah terbiasa dengan motor yang pelan. Jadi ketika kondisi trek basah dan semua pembalap melaju dengan cukup pelan, sehingga pembalap Indonesia bisa melaju dengan cukup baik. Padahal sebenarnya ya sob, di dalam keadaan trek yang basah, disitulah skill pembalap, skill murni dari pembalap itu ya sob akan terlihat, karena mereka tidak bisa sembarangan membuka gas, tidak bisa sembarangan melakukan leaning, melakukan sudut kemiringan ya untuk melibas tikungan. Dan di situ kita akan melihat bagaimana skill murni dari pembalap, dan pembalap Indonesia rata-rata memang sudah terasah dengan kondisi trek yang basah. Oleh karena itu di kategori Grand Prix ya ada beberapa pembalap Indonesia dari nama Gary Salim, Andi Gilang, dan sekarang Mario Aji ya. Ketika keadaan kondisi trek yang basah memang rata-rata bisa dikatakan tampil cukup kuat. Bahkan untuk pembalap dari Asia Tenggara dikatakan seperti itu sob. Contohnya Hafiz Syahrin ya. Hafiz Syahrin sampai mendapatkan gelar El Pescao. Dan kalau misalnya admin artikan itu, admin cari artinya ya, El Pescao itu lebih kurang artinya ikan lah kalau tidak salah admin ya sob. Sehingga memang ikan atau belut kalau tidak salah admin. Jadi memang dari gelar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pembalap Eropa ini atau pembalap dari kelas dunia lah yang mengatakan kalau pembalap Asia Tenggara memang terkenal cukup lihai di dalam keadaan trek yang basah. Tetapi Mario Aji pada saat mendapatkan catatan waktu di posisi keempat di musim keduanya ya di ronde pembuka Moto2 di sirkuit Buriram Thailand, melakukannya di dalam keadaan trek yang kering sob. Jadi keadaan trek pada saat itu dengan kondisi cuacanya itu lebih kurang. Untuk cuacanya itu 31 derajat, kemudian kelembapannya 42%, dan juga untuk tingkat di groundnya, di tingkat di aspalnya ya sob, itu lebih kurang 61 derajat. Itu di sesi latihan bebas kesatunya sob. Nah sedangkan untuk di saat sesi latihan bebas keduanya, cuacanya itu lebih kurang 35 derajat, kemudian tingkat kelembabannya adalah 32%, dan untuk tingkat panasnya di aspal itu lebih kurang 56 derajat. Nah, Mario Aji dengan melakukan strategi slip streaming tersebut di dalam keadaan trek yang kering, Mario Aji berhasil melakukan catatan waktu yang cukup baik. Dan memang jarang-jarang sekali untuk pembalap dari Indonesia, bahkan pembalap dari Asia Tenggara ya sob, yang bisa melakukan strategi seperti ini di dalam keadaan trek yang kering, di mana pembalap-pembalap dari Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol, mereka ini memang selalu tampil kuat dalam keadaan trek yang kering. Karena memang level dari pembalap Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol ini memang cukup tinggi di ajang balapan Grand Prix sob. Oke sob, untuk lebih jelasnya ya kita lihat saja bagaimana hasil dari sesi latihan bebas ke-1 dan juga hasil sesi latihan bebas kedua. Atau di latihan bebas kedua itu disebut practice saja ya sob, latihan bebas saja, yang bisa menentukan pembalap untuk lolos ke Q2 di saat sesi kualifikasi. Apakah pembalap tersebut lolos ke Q2 atau harus melalui Q1 terlebih dahulu, Q1 ya. Jadi untuk Mario Aji karena berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat, otomatis Mario Aji berhasil langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua. Tentu saja ini artinya Mario Aji akan mendapatkan posisi start yang cukup baik, yang tentunya akan bisa membuat Mario Aji ini berpeluang besar mencetak poin di ronde pertama. Di ronde pembuka Moto2 di musim balap 2025 ini di sirkuit Buriram Thailand sob. Jadi admin cukup salut dengan Mario Aji di ronde pembuka kali ini ya sob. Walaupun nanti Mario Aji harus melakukan sesi kualifikasi lagi, tetapi dari hasil sesi latihan bebas ini tentu saja akan meningkatkan lagi motivasi dari Mario Aji untuk bisa mendapatkan hasil yang baik di ronde pembuka di sirkuit Buriram Thailand sob. Oke, langsung kita lihat saja sob untuk hasil sesi latihan bebas, di mana untuk pembalap tercepat adalah seperti yang Min katakan tadi ya, adalah Manuel Gonzales, di mana ini adalah pembalap yang dikunci oleh Mario Aji untuk dilakukan strategi slip streaming atau curi angin,
sehingga Mario Aji bisa mendapatkan catatan waktu yang cukup baik sob. Kemudian di posisi keduanya ada Dennis Oncu. Untuk Gonzales berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 34,591 detik. Sedangkan Dennis Oncu di posisi kedua mencatatkan waktu di 1 menit 34,871 detik. Di posisi ketiganya ada Diogo Moreira. Moreira berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 35,192 detik. Dan semua pembalap di posisi 3 besar di sesi latihan bebas ke-1 adalah pembalap yang menggunakan motor Kalex sob. Selanjutnya di posisi keempatnya ada Arbolino, posisi kelimanya ada Dixon. Sedangkan untuk Mario Aji di saat sesi latihan bebas ke-1 mencatatkan waktu di tercepat ke-17. Nah sob, jadi di sini admin mengatakan ya, ketika sobat-sobat balap mania melihat Mario Aji mendapatkan posisi ke-17 di sesi latihan bebas ke-1-nya ya, pasti ada beberapa sobat balapnya mania yang cukup sinis bahwa di ronde ke-1 ini Mario Aji palingan posisinya ya di top 20 lah kalau misalnya di ronde pembuka ini. Tetapi mengejutkan tadi ya, di sesi latihan bebasnya, di latihan bebas kedua, Mario Aji bisa mencatatkan waktu, mempertajam catatan waktunya di posisi keempat. Oke sob, jadi itu tadi untuk hasil catatan waktu Mario Aji di sesi latihan bebas ke-1. Mario Aji itu mencatatkan waktu di 1 menit 35,871 detik. Sedangkan rekan satu tim dari Mario Aji yaitu Yuki Kuni yang juga merupakan juara Asia 1000 ya, Asia Superbike 1000 di tahun 2024, pesaing dari Andi Gilang ya sob, berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 36,211 detik yang menempatkan Yuki Kuni di posisi ke-22 di saat sesi latihan bebas ke-1. Di saat sesi latihan bebas ini kalau admin lihat ya, untuk Gonzales dan juga Dennis Oncu ini termasuk Moreira. Nah ini akan menjadi pembalap yang akan bersaing sengit nih sob, memperebutkan posisi podium ya, di paling tidak di semester awal ajang balapan Moto2 di musim balap 2025 ini sob. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil sesi latihan bebas atau admin sebut latihan bebas kedua ya sob, dimana kali ini yang berhasil mencatatkan waktu tercepatnya adalah Diogo Moreira mencatatkan waktu di 1 menit 32,030 detik. Disusul Gonzales. Nah, Gonzales masih di posisi 3 besar ya sob. Gonzales mencatatkan waktu di 1 menit 35,088 detik. Di posisi ketiganya ada Dennis Oncu yang mencatatkan waktu di 1 menit 35,228 detik. Di posisi keempatnya, nah di sini kejutan dari Mario Aji yang berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Nomor startnya juga keren ya sob. Nomor startnya 64 yang digunakan oleh Mario Aji di musim balap 2025 ini sob. Mario Aji berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 35,259 detik yang menempatkan Mario Aji di posisi keempat. Tetapi kalau admin lihat ya sob, di sesi latihan bebas ini, di latihan bebas kedua ya, catatan waktu dari pembalap ini cukup kendor ya, agak kendor sedikit lah, karena di posisi ke-1 dan kedua, kalau di latihan bebas ke-1-nya berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 34, tetapi pada saat sesi latihan bebas keduanya ya, pembalap ini yang tercepat mencatatkan waktu di 1 menit 35 detik. Tetapi apapun itu, akhirnya kita melihat Mario Aji yang berhasil masuk di posisi 5 besar pada saat sesi latihan bebas yang meloloskan Mario Aji ke sesi kualifikasi kedua. Selanjutnya di posisi kelima ada Navarro. Sedangkan untuk rekan satu tim dari Mario Aji yaitu Yuki Kuni di sesi latihan bebas kedua ini menempati posisi ke-24 dengan catatan waktunya 1 menit 36,101 detik. Kalau menurut admin ya cukup wajar ya sob, karena ini adalah musim perdana dari Yuki Kuni di ajang balapan Moto2. Dan seperti admin katakan tadi, untuk keadaan cuacanya di saat sesi latihan bebas kedua ini masih di dalam keadaan trek yang cukup kering sob, sehingga dari sini tentu saja adalah suatu hal yang cukup positif bagi Mario Aji, di mana Mario Aji berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat di dalam keadaan trek yang kering. Tetapi sob, nah ini dia ya, untuk sesi nantinya di besok, di sesi kualifikasi tentunya masih akan menjadi tantangan bagi Mario Aji, karena Mario Aji harus bisa lagi melakukan strategi yang serupa seperti yang strategi yang dilakukan oleh Mario Aji pada saat sesi latihan bebas kedua, di mana Mario Aji melakukan strategi slipstreaming terhadap Gonzales yang menjadi targetnya, karena Gonzales berhasil mencatatkan waktu tercepat, sehingga Mario Aji juga melakukan strategi slipstreaming dan akhirnya berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Tetapi besoknya nanti ya sob, di saat sesi kualifikasi, apakah ini sob,
untuk Mario Aji masih akan berhasil melakukan strategi ini. Karena ya sob, kalau menurut pendapat admin ketika melihat sesi pre-practice dan juga kualifikasi di musim sebelumnya ya, apabila pembalap ingin melakukan strategi strip streaming ini ya sob, waktu krusialnya itu adalah di 5 menit awal dan juga di 5 menit terakhir ya sob. Karena semisalnya di 5 menit awal ini biasanya pembalap tercepat mereka ini akan melakukan sesi time attack paling tidak di beberapa menit ya, di beberapa menit awal, di 2 atau 3 menit awal mereka akan melakukan time attack untuk mendapatkan catatan waktu tercepat, dan kemudian setelah itu pasti tim dari mereka ini akan memanggil pembalap ini untuk masuk ke pit dan menunggu bagaimana hasil dari pembalap lainnya, apakah ada pembalap lainnya yang bisa mencuri catatan waktu dari pembalap tercepat. Nah, dan di sini apabila pembalap tercepat tersebut sudah mendapatkan ancaman, baru mereka akan keluar. Biasanya itu di 5 menit terakhir ya sob. Nah, di sisa 5 menit terakhir tersebut baru pembalap tersebut akan keluar untuk melakukan sesi time attack selanjutnya, dan di sini mereka akan melakukan benar-benar pol-polan ya, pol-polan untuk mendapatkan catatan waktu tercepat. Nah, disinilah tantangan bagi Mario Aji, karena Mario Aji ini harus bisa melakukan strategi seperti saat sesi latihan bebas di mana Mario Aji berhasil membuntuti Gonzales, tetapi pada saat sesi latihan kualifikasi nanti ya tentunya tidak akan mudah. Pastinya semua pembalap juga akan mengunci target mereka, pastinya akan mengunci pembalap tercepat seperti Gonzales, Moreira dan juga Oncu. Nah, di sini siapakah yang akan menjadi pilihan dari masing-masing pembalap? Tetapi tentunya mereka akan mencari pembalap yang memang catatan waktunya ya konsisten di posisi depan. Nah, jadi semua pembalap pasti akan menargetkan pembalap tercepat tersebut, tidak terkecuali juga bagi Mario Aji. Namun untuk melakukan strategi ini, koordinasi di antara tim tentunya harus benar-benar solid sob, karena manajemen ban juga seperti yang Amin katakan ya, ini sangat penting. Karena misalnya sudah bisa melakukan strategi strip streaming tetapi manajemen bannya juga tidak bagus, maka tentunya catatan waktu yang terbaik juga akan sulit didapatkan. Nah, untuk Mario Aji semoga saja di sesi kualifikasi besok bisa melakukan strategi ini di sesi kualifikasi kedua ya, karena Mario Aji akan langsung lolos ke kualifikasi kedua, yang artinya Mario Aji akan walaupun Mario Aji tidak mendapatkan catatan waktu di posisi 5 besar di sesi kualifikasi kedua, tetapi setidaknya Mario Aji masih berpeluang untuk masuk di posisi 10 besar di saat sesi kualifikasi kedua. Nah, inilah keuntungannya sesi kualifikasi kedua, karena pembalap akan mendapatkan posisi start yang cukup baik, dan dari sini tentu saja Mario Aji akan berpeluang besar untuk mendapatkan poin, untuk mencetak poin di ronde pertama ajang balapan Moto2 di musim balap 2025 ini di sirkuit Buriram, Thailand sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan Admin video kali ini ya. Insyaallah Admin akan up to date lagi mengenai Mario Aji di ajang balapan Moto2 di akhir pekan ini ya sob, bagaimana penampilan dari Mario Aji. Besok sesi kualifikasinya di hari Sabtu, dan selanjutnya untuk hari balapannya dilaksanakan pada hari Minggu. Semoga saja Mario Aji bisa mendapatkan hasil yang baik. Paling tidak Mario Aji bisa masuk di posisi 10 besar ya sob, harapan admin. Karena memang untuk Mario Aji memang sudah mendapatkan catatan waktu yang cukup baik, tetapi hal yang harus menjadi perhatian adalah bisakah Mario Aji konsisten pada saat balapan nanti ya, dari catatan lap time-nya, apakah Mario Aji bisa konsisten untuk bisa bertahan di posisi 5 besar ataupun posisi 10 besar. Semoga saja Mario Aji bisa konsisten ya sob, dan nantinya akan mendapatkan hasil finish yang sangat baik di ronde pembuka ajang balapan Moto2 di musim balap 2025 ini sob. Oke sob, itu saja dari admin. Apabila ada kesalahan dari admin di penyampaian admin pada video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.